Olahraga Nasional 9 September. Setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. HORNAS atau Hari Olahraga Nasional mulai diperingati tanggal 9 September tahun 1984 dengan semboyan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Tanggal 9 September dijadikan sebagai Hari Olahraga Nasional, mengambil tanggal PON yang pertama diselenggarakan. Pekan Olahraga Nasional pertama diselenggarakan di Solo pada tanggal 9 September sampai dengan 18 September tahun 1948. Tahunnya saja yang dibalik, 48 jadi 84. Masyarakat Indonesia harus mengutamakan olahraga karena olahraga itu sangat penting bagi kesehatan. Kalau kita rajin berolahraga, maka badan kita akan sehat. Pasti semua orang akan menginginkan semuanya hidup sehat, baik itu sehat jasmani maupun rohani. Kalau mau ingin hidup sehat, rajinlah berolahraga dengan teratur. Karena olahraga itu bisa menyehatkan badan. Olahraga apapun boleh dilakukan. Mau olahraga atletik sambil berlari keliling lapangan hingga 7 hari 7 malam pun tidak apa-apa kalau sanggup melakukannya. Mau bermain sepak bola seorang diri sambil tertawa juga tidak apa-apa. Mau bermain badminton dengan bencong pun tidak apa-apa. Mau olahraga bela diri sambil mengkerate maling itu lebih bagus. Bahkan bertinju sambil meninju muka koruptor itu sangat lebih bagus. Pokoknya olahraga apapun lakukan aja deh. Yang penting sanggup melakukannya dan bisa menyehatkan badan. Orang yang suka berolahraga dengan teratur, hidupnya akan sehat, apalagi ditambah pula makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna yang mengandung gizi dan vitamin. Rajin olahraga, makan yang teratur, tidur pun teratur juga, dan tidak merokok, apalagi tidak minuman yang mengandung alkohol. Maka tubuh dijamin sehat. Bukan tubuh saja yang sehat, tapi pikiran sehat dan hidup jadi semangat, apalagi tidak ada beban pikiran. Seharusnya lah kita hidup sehat, jauh dari segala penyakit, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berbicara mengenai olahraga, khususnya olahraga di Indonesia, sepertinya Indonesia harus banyak belajar dari negara-negara yang lain yang sangat berprestasi di bidang olahraga. Cabang olahraga yang paling populer sepak bola. Indonesia belum bisa berprestasi di tingkat Asia Tenggara, tingkat Asia, apalagi tingkat dunia. Sepak bola Indonesia hanya pernah mampu mendapatkan medali emas pada SEA Games tahun 1987 yang diadakan di Indonesia dan SEA Games tahun 1991 di Filipina. Setelah itu, tidak ada lagi prestasi yang membanggakan dari cabang olahraga sepak bola. 5 kali ke final Piala AFF atau kejuaraan sepak bola Asia Tenggara, selalu saja gagal juara. 5 kali ke final, 5 kali pula mengalami kegagalan, selalu saja menjadi runner up. Padahal
Kalau bermain di penyisihan grup, timnas Indonesia tampil sangat perkasa. Pernah menghajar Kamboja 10-0, menguliti Filipina 8-0, memperdayai Laos 9-1, mempermalukan Malaysia 5-1, mencukur Brunei 7-0, menghempaskan Myanmar 4-0, mempermalukan Vietnam 3-0. Semuanya itu terjadi di penyisihan grup Piala AFF. Tapi ketika tampil di final seperti kurang meyakinkan dan tidak semangat. Yang paling disesali ketika kalah dengan Malaysia di final Piala AFF tahun 2010. Waktu itu timnas Indonesia diperkuat oleh Christian Gonzalez, orang Uruguay yang sudah masuk menjadi WNI, dan Irfan Bahdim, pemain naturalisasi Indonesia dari Belanda. Pada Piala AFF tahun 2010 itu, Indonesia di penyisihan mampu mengalahkan Malaysia 5-1. Tapi ketika di final yang diadakan 2 kali home dan away, timnas Indonesia tak berkutik. Bermain away, Indonesia dikalahkan Malaysia 3-0, dan bermain home di Stadion Gelora Bung Karno hanya mampu menang 2-1 lawan Malaysia. Sehingga Indonesia kalah dengan agregat gol dan dipastikan gagal menjadi juara Piala AFF. Terakhir, timnas Indonesia di SEA Games Filipina tahun 2019, Indonesia kalah lawan Vietnam 3-0 di final sepak bola. Padahal Vietnam sama sekali belum pernah juara sepak bola di SEA Games. Timnas Indonesia harus banyak belajar dan banyak berlatih agar tampil bagus di kejuaraan dunia. Berbicara mengenai sepak bola, timnas Indonesia belum bisa dibanggakan. Tetapi berbicara mengenai cabang olahraga badminton atau bulu tangkis, Indonesia sudah mampu unjuk gigi di kejuaraan dunia bulu tangkis, baik itu Olimpiade, Asian Games, SEA Games, All England, kejuaraan Open Series, Piala Thomas, Piala Uber, Piala Sudirman. Indonesia sudah banyak berprestasi di bidang bulu tangkis. Kita ketahui Rudi Hartono, pembulu tangkis tunggal putra, berhasil menjuarai All England 8 kali berturut-turut. Kemudian Icuk Sugiarto, Arianto Arbi Wiranata, Taufik Hidayat, dan lain-lain juga sudah pernah juara All England. Kemudian di tunggal putri, Susi Susanti juga sudah pernah juara All England. Semua pebulu tangkis Indonesia sudah banyak membanggakan dalam bidang bulu tangkis. Sudah banyak prestasi yang diukir. Dan yang paling fenomenal tentunya Indonesia sudah mendapatkan medali emas di Olimpiade. Pertama kali Indonesia mendapat medali emas di cabang olahraga bulu tangkis ketika Susi Susanti berhasil mempersembahkan medali emas Olimpiade di Barcelona tahun 1992. Pada saat itu pula pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di Olimpiade atau pesta olahraga sedunia. Mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya
dan bendera merah putih berkibar dengan gagah di negara Spanyol membuat Susi Susanti menjadi nangis. Ia menangis bukan karena cengeng, tapi ia sangat terharu dan bangga karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil meraih medali emas pertama di Olimpiade sejak pertama kali Indonesia mengikuti Olimpiade tahun 1952. Sedangkan Olimpiade pertama kali diadakan di Athena, Yunani pada tahun 1896. Di final Olimpiade Barcelona 1992, cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri Susi Susanti berhasil mengalahkan Bang Soyun dari Korea Selatan. Kemudian kebahagiaan Indonesia itu dilengkapi dengan mendapatkan medali emas yang kedua dari tunggal putra, yaitu Alan Budi Kusuma yang kini sudah menjadi suami Susi Susanti. Selanjutnya, Olimpiade tahun 1996 yang diadakan di Atlanta, Amerika Serikat, Indonesia juga berhasil meraih medali emas bulu tangkis ganda putra melalui pasangan Reksi Mainaki dan Ricky Subagja. Begitu juga Olimpiade di Sydney tahun 2000, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas cabang bulu tangkis melalui ganda putra Tony Gunawan dan Chandra Wijaya. Olimpiade berikutnya tahun 2004 di Athena, Yunani, pebulu tangkis andalan Indonesia Taufik Hidayat berhasil meraih medali emas tunggal putra. Kemudian Olimpiade tahun 2008 di Beijing, China, Indonesia kembali mendapatkan medali emas cabang bulu tangkis melalui ganda putra Markis Kido dan Hendra Setiawan. Tetapi di tahun 2012, medali emas tidak berhasil didapatkan oleh pebulu tangkis Indonesia. 4 tahun kemudian, tahun 2016, Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil, medali emas kembali didapatkan oleh ganda campuran Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir. Dan kesempurnaan pembulu tangkis dari semua pemain, baik itu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda campuran, dan yang terakhir sekali ganda putri, berhasil direbut dari pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Mereka berdua berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo, Jepang tahun 2020. Grecia Poli dan Apriani Rahayu membanggakan Indonesia dan mereka layak mendapatkan penghargaan karena telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Selain cabang bulu tangkis, masih ada lagi cabang olahraga yang bisa dibanggakan di Indonesia, seperti angkat besi, pencak silat, kemudian tinju. Olahraga tinju juga pernah mengharumkan negara Indonesia di dunia internasional. Petinju Indonesia yang pertama kali merebut gelar juara yaitu Elias Pikal. Elias Pikal berhasil merebut gelar juara tinju dunia versi IBF, mengalahkan petinju Korea Selatan Ju Do Chun pada tahun 1985. Kemudian juga Nico Thomas pernah merasakan gelar juara tinju kelas terbang mini. Dia mampu mengalahkan petinju Thailand Samut Sitnarupon pada tahun 1989. Kemudian di awal tahun 2000-an kembali dunia tinju Indonesia berjaya, yaitu Chris John yang mampu mempertahankan gelar juara tinju kelas bulu. 13 kali mampu mempertahankan gelar juara tak terkalahkan. Masih banyak lagi prestasi atlet-atlet Indonesia yang membanggakan kita.
dari cabang itu, dari prestasi itu bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jadilah atlet olahraga yang berprestasi. Di hari olahraga 9 September, marilah kita rajin olahraga agar tubuh kita jadi sehat. Selamat Hari Olahraga Nasional. Salam sehat.